Pak Banu, teman-teman kelompok 24 dan hadirin yang saya hormati. Selamat datang di acara Canisius Exhibitions of Learning Experience 2024. Pada kesempatan hari ini, Senin 26 Februari, izinkan saya Jovan Nugroho sebagai moderator dan Nathan Alan sebagai notulen untuk memperkenalkan penyaji kita pada hari ini. Hari ini terdapat 3 penyaji, yaitu Benedictus Ernest Sanjoyo dari kelas 12A1, Jason Christopher Jayadi dari kelas 12A5, dan Justinus Aaron Christian dari kelas 12A4. Pada hari ini mereka akan menyajikan penelitian yang berjudul perbandingan efektivitas rebusan daun sirih dan daun melijo dan campuran keduanya sebagai inhibitor pertumbuhan bakteri pembusuk ikan yang dibutuhkan di media nutrien agar. Sebelum saya mulai presentasi pada hari ini, saya juga ingin memperkenalkan penguji pada hari ini. Hari ini penguji materi kita adalah Bu Bogi dan penguji bahasa adalah Pak Banu. Presentasi ini akan berlangsung selama 20 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari penanggap, penguji, dan audiens. Kami mengimbau hadirin untuk tidak makan dan minum di dalam ruang kelas serta menyalakan mode getar pada gawai selama sesi presentasi. Tanpa berlama-lama, marilah kita mendengarkan presentasi dari para penyaji hari ini. Selamat siang, Bu Bogi, Pak Banu selaku penguji EP kami. Selamat siang juga kepada orang tua dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 24, perkenalkan saya Jason, lalu sebelah saya ada Ernest dan juga Justinus, akan mempresentasikan hasil research paper kami dengan judul perbandingan efektivitas rebusan daun sirih, daun melinjo, dan campuran keduanya sebagai inhibitor pertumbuhan bakteri pembusuk ikan yang ditumbuhkan di media nutrien. Jadi untuk presentasi kami sendiri, kami bagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama ada bagian pendahuluan, kedua metodologi, ketiga hasil dan pembahasan, lalu diakhiri dengan penutup. Untuk pendahuluan, kami bagi menjadi 4 poin utama. Yang pertama ada teori, kedua latar belakang, ketiga masalah dan tujuan, lalu diakhiri dengan hipotesis. Jadi seperti yang tertera juga pada judul research paper kami akan menggunakan 2 jenis daun. Yang pertama adalah daun sirih dan yang kedua adalah daun hijau. Bisa dilihat pada gambar, bentuk pada daun sirih itu lebih menyerupai seperti jantung, ujungnya runcing, bertekstur kasar, dan tulang daunnya juga cenderung melengkung dan tinggal atau habitatnya yaitu di daerah dataran rendah tropis. Manfaatnya sebagai antiseptik alami, mengurangi nyeri perut, lalu juga obat-obatan tradisional. Selain itu, daun sirih juga memiliki beberapa kandungan antimikroba seperti fenol, flavonoid, saponin, tanin, dan banyak lainnya. Berikutnya adalah daun hijau. Berbeda dengan daun sirih, bentuknya lebih menyerupai oval, tulang daun mirip, akan tetapi habitatnya tetap di daerah tropis dan juga sering digunakan sebagai bahan baku pembuatan pink, antioksidan, dan untuk menjaga metabolisme. Daun hijau juga memiliki beberapa kandungan antimikroba seperti flavonoid, fenol, alkaloid, saponin, dan juga tanin. Dari kedua slide sebelumnya bisa diambil kesimpulan bahwa ada 4 kandungan antimikroba yang ditemukan pada kedua jenis daun, yaitu flavonoid berfungsi untuk mengganggu sintesis asam nukleat bakteri, tanin sebagai inhibitor atau penghambat resistensi bakteri terhadap antibiotik, ada saponin bisa menyebabkan disease pada sel bakteri, dan terakhir ada fenol sebagai penghambat sintesis asam nukleat juga. Jadi untuk slide ini kami akan menjelaskan lebih dalam mengenai ikan apa yang kami gunakan dan juga bakteri. Untuk ikan yang kami gunakan pada penelitian kami adalah ikan gurame. Ini salah satu ikan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi seperti sudah kita ketahui juga bahwa ikan itu merupakan hewan vertebrata yang hidup dalam air dan bernafas dengan lisan. Penangkapannya bahkan mencapai jutaan ton. Misalnya pada tahun 2020 penangkapan mencapai 7,7 juta ton. Dan tentu memiliki kandungan protein dan gizi yang tinggi. Lalu di bagian kanan slide ini merupakan bakteri. Bakteri itu merupakan organisme uniseluler prokaryotik dan beberapa contoh yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari adalah seperti Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan juga Salmonella typhi. Nah, sebelum kita lanjut, kami ingin menekankan bahwa bakteri yang kami bicarakan untuk bahas pada research paper kami lebih fokus pada bakteri pembusuk ikan. Untuk fase tubuh bakteri itu ada 4.
Bisa dilihat pada grafik, dimulai dari fase lab, ini merupakan fase awal pada pertumbuhan bakteri karena di sini bakteri mulai melakukan penyesuaian atau adaptasi pada lingkungan sekitarnya. Lalu berikutnya adalah eksponensial, ini merupakan fase pertumbuhan di mana pertumbuhan bakteri itu mencapai titik tertingginya karena mulai melakukan replikasi dan juga menggunakan sehingga jumlahnya meningkat secara signifikan. Lalu yang ketiga itu adalah stasioner, ini fase mendekati fase kematian karena baik itu disebabkan karena faktor lingkungan yang kurang menguntungkan atau lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah fase kematian, ini merupakan fase terakhir pada pertumbuhan bakteri. Untuk latar belakang kami bagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah ikan sebagai lauk yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, akan tetapi mudah busuk apabila terkontaminasi oleh bakteri-bakteri di udara. Dan yang kedua adalah kandungan antimikroba dalam daun sirih dan juga melinjo yang masih kurang digunakan atau dimati. Untuk rumusan masalah kami bagi menjadi 2. Yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan potensi gizi yang signifikan antara daun sirih, melinjo, dan juga campuran keduanya. Dan yang kedua adalah daun apa dengan konsentrasi 5% dan juga 10% yang paling efektif sebagai inhibitor pertumbuhan bakteri busuknya. Untuk tujuan penelitian kami sendiri, tentu untuk menjawab rumusan masalah yang kami buat. Yang pertama adalah untuk mengetahui signifikansi perbedaan potensi gizi antara tiga jenis daun, daun sirih, melinjo, dan juga campuran keduanya. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui rebusan daun mana yang paling efektif sebagai inhibitor pertumbuhan bakteri busuk adaptif. Berikutnya dalam hipotesis, kami membuat 2 pernyataan. Yang pertama adalah perbedaan potensi gizi setiap daun tidak signifikan. Dan yang kedua, pengakuan daun sirih 10% kami perkirakan paling efektif sebagai inhibitor dikarenakan dari research yang kami lakukan dari beberapa jurnal, kami menemukan bahwa variasi kandungan zat antimikroba pada daun sirih itu cenderung lebih banyak dibandingkan kandungan zat antimikroba di daun melinjo. Lalu di bagian kanan slide ini terdapat bagan, ini merupakan garis besar dari penelitian yang kami lakukan, dimulai dari penanaman bakteri pembusuk pada ikan, baru nanti kami campurkan dengan rebusan daun melinjo, rebusan daun sirih, dan juga campuran keduanya dengan konsentrasi-konsentrasi tertentu, yaitu 5% 10%, lalu baru menghitung jumlah dan juga luas koloni bakteri. Untuk bagian metodologi akan dijelaskan oleh saya. Baik, terima kasih Jason. Sekarang saya akan menjelaskan bagian metodologi. Kita akan bagi MB3 itu desain penelitian, metode pengumpulan data, dan juga metode analisis data. Tentunya adalah jenis penelitian yang kita lakukan adalah kuantitatif dengan waktu dan tempat di Lab Biologi SMA CC pada 29 hingga 30 Januari 2024 dan pelakuannya ada kontrol, sirih 5%, melinjo 5%, campuran 5%, sirih 10%, melinjo 10%, dan juga campuran 10%. Dan kita juga melakukan pengulangan sebanyak 4 kali. Next, ini adalah tahap-tahap awal desain penelitian kita, yaitu pertama kita membuat rebusan daun, lalu membusukkan ikan, dan juga pembuatan nutrien agar. Lalu setelah ikannya busuk, kita akan melakukan penelitian serial. Setelah semuanya siap, lalu akan dibuat spread plate. Sampel yang ada di sini adalah bakteri pembusuk yang diambil dari ikan gurame dan ditumbuhkan pada nutrien agar. Variabel bebasnya ada jenis daun dan juga konsentrasi rebusan daun. Yang variabel terikannya ada jumlah dan luas koloni bakteri pada pembusuk ikan. Selanjutnya adalah alat-alat yang biasa kita lihat atau sering kita gunakan di lab. Contohnya adalah laboratorium penilaian dengan cara analitik, BK gelas, pipet tetes, gelas ukur, dan masih banyak yang lainnya seperti yang digambar. Lalu ini adalah alat-alat yang jarang kita gunakan. Contohnya adalah gejala mineral flow untuk meminimalisir kontaminasi saat menumbuhkan bakteri pada nutrien agar, koloni counter untuk menghitung jumlah koloni, metode untuk mengaduk, mikropipet untuk mengambil bakteri dan rebusan air daun, vortex pistol untuk mencampur, autoclave untuk sterilisasi, inkubator untuk tempat pembuahan bakteri, dan spider. Next adalah bahan-bahan, sepertinya ada daun melinjo, daun sirih, etanol, nutrien agar, ikan gurame, dan juga air. Dan kita ada pembuatan rebusan daun. Jadi pertama kita mengambil 5 gram daun, lalu dicampur dengan 50 ml air untuk mendapatkan konsentrasi 10%. Lalu tersebut akan direbus selama 30 menit dengan suhu 80 derajat Celcius hingga 90 derajat Celcius dengan tujuan untuk agar dinding sel rusak sehingga senyawa aktif dapat keluar. Lalu proses ini diulang dengan komposisi air 100 ml untuk mendapatkan konsentrasi 5%. Dan untuk pengulangan masing-masing dari 5 gram akan diambil lalu dicampur dengan air yang 2 kali lebih banyak. Jadi kita pertama mengukur ikan daging gurame sebesar 9 kali 6 kali 1 cm atau seberat 98 gram lalu diletakkan di dalam wadah kecil. Wadah tersebut akan dibuka selama 2 jam lalu ditutup.
setelah ditutup akan ditunggu selama 1 hari. Setelah 1 hari, daging tersebut akan dicampur dengan 882 ml air lalu di blender dengan tujuan memudahkan dilakukan pengecaran sinyal amonia. Lalu selanjutnya adalah pembuatan nutrien agar. Jadi pertama kita menimbang sebanyak 23 gram nutrien agar lalu dicampur dengan 1 liter air lalu dipanaskan dan diaduk hingga larutan tersebut homogen. Setelah larutan tersebut homogen akan dimasukkan dan didiamkan di autoclave selama 1 jam dengan tujuan untuk sterilisasi. Selanjutnya adalah pengecaran sel. Jadi 1 mili yang dari daging tersebut, daging dan ikan yang sudah berbeda akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi 9 mili air. Lalu tabung tersebut akan dimasukkan ke dalam vortex mixer lalu dicampur. Dan hasil dari campuran tersebut akan diambil lagi 1 mili dan dimasukkan ke tabung reaksi yang lain yang sudah berisi 9 mili air. Lalu dilakukan tersebut hingga kita mendapatkan konsentrasi 1:10⁵. Selanjutnya adalah spread plate. Jadi untuk melakukan kontrol akan mengambil 0,1 mili bakteri menggunakan mikropipet lalu diteteskan di atas nutrien agar lalu menggunakan spider akan diratakan. Lalu setelah diratakan ditutup dan dimasukkan ke dalam inkubator. Untuk perlakuan lainnya sama, yaitu mengambil 0,1 mili bakteri dan juga rebusan air daun diteteskan di atas nutrien agar dan menggunakan spider akan diratakan, ditutup dan dimasukkan ke inkubator. Dan hasilnya akan dilihat setelah 1 hari. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ada 2, yaitu jumlah koloni dan juga luas koloni. Jumlah koloni kita dihitung menggunakan koloni counter dengan rumus C sama dengan N kali D per V, dan luas koloni dihitung dengan pengumpulan manual dan dihitung untuk koloni yang memiliki luas melebihi 1 cm². Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Agnes. Baik, terima kasih Gus atas penjelasannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode analisis data yang kami gunakan. Jadi yang pertama adalah statistik deskriptif, di mana kita akan menentukan rata-rata, standar deviasi, dan range dari data kami. Lalu juga ada uji homogenitas dan uji normalitas sebagai 2 syarat untuk dilakukannya uji ANOVA. Lalu uji ANOVA secara dilakukan, setelah itu baru uji QKHSD. Nah, sekarang saya akan membahas hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Jadi seperti saya tadi sudah bilang, kita menggunakan statistik deskriptif yang membahas rata-rata range dan standar deviasi dan dapat ditentukan dari data jumlah koloni sendiri. Perlakuan kontrol memiliki jumlah koloni bakteri yang paling tinggi, dapat dilihat di garis warna biru sebelah kiri itu dibandingkan perlakuan yang lain. Dengan yang paling kecil itu adalah meninggal 5% dan campuran 10% untuk rata-rata itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa pemberian rebusan daun sirih, meninjau dan campuran keduanya itu dapat menghambat pertumbuhan bakteri produksi ikan. Nah, dalam hal pertumbuhan bakteri yang perhitungan luas koloni, dapat dilihat perbedaan bahwa meninjau 5% ini malah menunjukkan rata-rata yang lebih tinggi daripada perlakuan kontrol. Meskipun begitu, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa perlakuan kontrol itu paling tinggi jumlah koloni bakterinya, luas koloni bakteri daripada perlakuan-perlakuan lain. Nanti anomali ini saya akan bahas di bagian pembahasan. Nah, sebelum melakukan uji ANOVA, kita perlu melakukan 2 uji, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Jadi, kedua uji ini bertujuan, yang pertama itu uji normalitas untuk mengetahui apakah data itu berdistribusi secara normal atau enggak, dan uji homogenitas itu mengetahui apakah data itu homogen atau enggak. Nah, untuk mengetahui ini, kita harus melihat nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, ini artinya data valid, itu normal dan homogen. Dan melalui uji dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya itu ada 0,87, 0,25, dan di sini ada 0,142 dan seterusnya. Ini semuanya menunjukkan nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Artinya semua data itu valid dan dapat dilakukan uji selanjutnya, yaitu uji ANOVA. Nah, ini sendiri adalah uji ANOVA. Jadi tujuan dari uji ANOVA itu adalah untuk menentukan apakah terdapat perbedaan nyata dari masing-masing perlakuan atau enggak. Karena tadi data memang udah homogen, kita kan perlu tahu apakah memang perbedaan itu nyata atau enggak. Jadi dapat dilihat dari uji ANOVA untuk jumlah koloni bakteri dan luas koloni bakteri, semuanya memiliki nilai signifikansi yang kurang dari 0,05, itu semuanya 0,01. Artinya, semua data memiliki perbedaan yang nyata dan signifikan. Nah, tapi kita mau tahu perbedaan signifikan terhadap pada perlakuan yang mana aja, macam signifikan atau enggak. Nah, oleh karena itu kita memerlukan uji lanjut, yaitu uji QKHSD, yang dimana uji ini akan menentukan mana perlakuan hubungan perlakuan yang menunjukkan signifikansi.
Jadi kita melakukan ini, kita kayak mengambil masing-masing perlakuan satu persatu dan dibandingkan satu sama lain untuk menentukan signifikansi. Yang pertama tentu saja kita harus membandingkan dengan perlakuan kontrol sendiri, perlakuan kontrol, dan awal-awalnya itu dilihat bahwa nilai signifikansi untuk perlakuan kontrol untuk jumlah polibakteri memiliki nilai signifikansi yang kurang dari 0,01 semua. Itu menunjukkan bahwa semua perlakuan yang kami lakukan mulai dari 5%, 10%, hingga campuran 10%, semuanya itu efektif dalam hal untuk PHSD. Nah, kalau untuk luas polibakteri, yang signifikan itu hanyalah perlakuan antara perlakuan kontrol 5% dan campuran 10%. Yang lain itu nilainya mirip-mirip dengan perlakuan kontrol, meskipun lebih sedikit dari perlakuan kontrol luas polibakteri. Sekarang kan satu hipotesis kami kan ingin menentukan hubungan dari masing-masing perlakuan kan. Kita pengen tahu apakah ada yang signifikan dari masing-masing perlakuan. Jadi kita ngetes semuanya juga dan dapat ditemukan bahwa perlakuan signifikan terdapat pada antara nilai 5% dan siri 5% dengan nilai signifikansi 0,06 yang lebih kecil daripada 0,05. Dan untuk luas polibakteri ditemukan antara perlakuan campuran 10% dengan perlakuan lainnya kecuali siri 10% dan campuran 5%. Artinya perlakuan siri 10% dan campuran 5% itu memiliki potensi inhibisi yang mirip dengan perlakuan campuran 10%. Tadi kan saya bilang bahwa terdapat anomali terhadap perlakuan 5%. Nah, sebelumnya ini saya akan menjelaskan mengenai gambar ini dulu. Ini adalah cuplikan dari hasil penelitian kami. Yang awal sebelah kiri itu adalah perlakuan kontrol, yang titik-titik warna hitam itu adalah hasil perhitungan jumlah koloni, dan yang tengah-tengah itu warna putih itu habis kita hitung dengan pengukuran manual untuk menghitung luas koloni bakteri tersebut. Dan dapat dilihat dengan gambar ada bakteri-bakteri cenderung ada yang ngumpul di tengah, ada yang tersebar sama lain. Itu karena ciri khas tubuh bakteri yang beda-beda. Karena bakteri pembusuk ikan yang kami gunakan itu enggak benar-benar satu bakteri aja, terdapat berbagai macam bakteri. Jadi bakteri itu sendiri memiliki kecenderungan tubuh yang berbeda-beda. Jadi bisa ada tersebar di satu tempat aja ataupun tersebar secara merata seperti itu. Jadi kita melakukan pengujian jumlah dan luas koloni untuk dua-duanya. Nah, dapat dilihat dari gambar bahwa perlakuan kontrol itu sendiri memiliki jumlah koloni bakteri dan luas koloni bakteri yang tentu saja lebih banyak daripada perlakuan campuran 10%. Sebagai yang tadi saya bilang perlakuan yang paling efektif. Kalau kita lihat dari atas lagi, kita dari hasil ini dapat menyimpulkan bahwa perlakuan yang paling efektif itu adalah campuran 10% dan siri 5%. Tapi gara-gara siri 5% yang naik, melinjol 5% yang naik itu sendiri, sedangkan campuran 10% yang nggak naik itu kelihatan lebih rendah sendiri. Itu kan ada yang mungkin ada yang aneh antara melinjol 5% dan perlakuan kontrol. Nah, ini kemungkinan terjadi karena kontaminasi dari bakteri-bakteri dari luar. Jadi mungkin waktu kami meneteskan ada pengaruh dari bakteri lain sehingga komposisi bakteri dalam cawan PET-nya itu lebih banyak kayak campuran melinjol 5%. Perlakuan melinjol 5% sendiri daripada yang lain. Jadi itu alasan dari kami. Nah, untuk perlakuan campuran 10% sebagai perlakuan yang paling efektif, kenapa demikian? Kan kita kan hipotesisnya adalah perlakuan siri 10% yang paling efektif, bukan campuran 10%. Nah, ini terjadi, kemungkinan besar yang terjadi adalah karena kedua daun siri dan melinjol sendiri mempunyai komposisi dari senyawa aktif yang berbeda. Kemungkinan besar turunan dari senyawa flavonoid, tannin, saponin, dan fenol dan lain-lainnya itu berbeda dari masing-masing daun sehingga menciptakan kondisi yang dimana mereka saling melengkapi kekurangan satu sama lain itu. Jadi meskipun siri memiliki variasi konsentrasi yang besar, apabila dicampur dengan daun melinjol yang mungkin juga memiliki turunan senyawa aktif antimikroba penting seperti saponin, fenol, tannin, saponin, dan flavonoid tadi, kemungkinan besar akan meningkatkan potensi inhibisi sendiri. Nah, untuk lebih jelas itu turunan senyawa aktif antimikroba tadi itu yang memang lebih berbeda-beda itu. Nah, itu kami yang bisa menjelaskan dalam penelitian ini karena memang belum ada sumber yang membahas mengenai lebih dalam mengenai turunan dari senyawa aktif tersebut. Yang kami dapat simpulkan ini bahwa ini adalah perlakuan campuran 10% paling efektif. Dapat dilihat dengan titik yang kecil itu nggak terlalu baik dibandingkan perlakuan kontrol dan luas koloni bakteri yang dilihat ini lumayan kecil dibandingkan perlakuan kontrol. Tadi secara statistik telah dibuktikan. Ini secara visual yang tahu lebih lanjut. Dan dapat dilihat bahwa perlakuan melinjol 5% memang area yang terkena tubuh bakteri memang besar banget ini
Karena itu data melindungi 5% kami keluarkan jadi nggak valid. Oke, oleh karena itu kesimpulan yang kami dapat buat adalah potensi inhibisi yang signifikan ditunjukkan untuk jumlah koloni nggak ada, tetapi untuk luas koloni antara campuran 10% dan semua campuran kecuali series 10% dan campuran 5%. Itu typo ya, series 10%. Dan juga ini menyimpulkan bahwa perlakuan campuran 10% itu mirip potensi dengan perlakuan series 10% dan campuran 5% dalam hal menghambat pertumbuhan bakteri. Sedangkan perlakuan yang paling efektif itu ditunjukkan oleh perlakuan campuran 10% karena menghambat bakteri terbanyak dengan jumlah koloni yang paling sedikit dan luas koloni yang paling kecil, dapat dengan signifikansi yang kecil. Nilai signifikansi kecil artinya signifikan. Nah, tentu saja variabel penelitian kami ini memiliki banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu kami menyediakan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya seperti penambahan variasi konsentrasi tidak hanya 5% dan 10%, penggunaan metode extraction lines tidak hanya pembuatan rebusan saja, dan juga penelitian mengenai luas daerah penghambatan dengan cara mendeteksikan sinyal aktif di berbagai tempat. Dan yang terakhir adalah penggunaan alat laboratorium yang lebih canggih daripada mencegah terjadi kontaminasi dan hal-hal buruk. Nah, ini adalah daftar pustaka kami. Nah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Baik, terima kasih banyak kepada penyaji atas presentasi yang sangat menarik, terutama tentang perbandingan efektivitas dari bakteri pembusukan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kita mulai dari penguji materi. Kepada Bu Bogi, saya persilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat siang dan selamat datang untuk Bapak Ibu orang tua, juga para panitian yang hadir di ruangan ini, dan profisiat untuk Ernest, Jason, sama Aronia. Karena sudah menyelesaikan RP dan hari ini maju presentasi. Mundur seminggu ya, jadi deg-degannya mundur seminggu ya. Oke, nah penelitiannya menurut saya sangat baik ya, dan memang sudah diuji dengan sekian macam alat uji, dan memang kemudian menemukan ada yang signifikan betul-betul ya di antara perlakuan yang di antara sekian banyak perlakuan. Nah, saya cuma mau bertanya dulu nih ya, boleh buka jurnal kalian halaman 2, di pendahuluan. Sirih piper beton adalah tanaman berbiji terbuka. Betul ya? Di seberangnya kalian nulis melinjo adalah tanaman berbiji terbuka. Ini nemu di mana bahwa sirih itu berbiji terbuka? Kalau artinya berbiji terbuka, gimnosperme. Iya. Famili Pipraceae aja ini bukan berbiji terbuka. Gimnosperme, apa ini gimnosperme? Kalau melinjo memang iya gimnosperme. Gimnosperme itu kan biasanya daunnya berbentuk jarum, misalnya begitu ya. Dan kalau melinjo sih daunnya memang nggak berbentuk jarum, tapi struktur dari bijinya memang iya. Jadi biji melinjo itu adalah embrionya dan dia memang nggak punya daging buah ya. Jadi dia langsung ada angiospermanya. angiosperme ya. Dia kalau udah kelihatan dari bentuk daunnya tadi bahkan ditunjukkan di gambar ya. Itu sudah jelas adalah angiosperme ya. Itu dikoreksi ya. Ada yang mencatatkan ya. Oke. Kemudian halaman 3 paragraf kedua. Flavonoid adalah metabolit sekunder. Metabolit sekunder ini sepanjang yang Ibu tahu diproduksinya sama mikroba. Kayaknya kalau flavonoid ini lebih cocok alkaloid, alkaloide. Coba nanti dicek lagi ya.
sepanjang yang saya tahu ini alkaloid, agak beda sama pengertian metabolit sekunder, ya. Berperan sebagai senyawa antimikrobal. Nah, itu yang di sirih itu juga sama, dia alkaloid juga. Yang di sirih yang bersifat antimikroba dan lain-lain, antiseptik, itu juga alkaloida. Ya, jadi kemungkinan ini juga yang dimaksud alkaloid ya. Sifatnya hidrofobik, hidrofilik. Nah, ini sebenarnya mungkin kalimat yang berikutnya itu ikut menjelaskan pengaruh dari flavonoid itu terhadap koloni bakterinya. Jadi dia menghambatnya di sini, ya, sama kayak misalnya di bakteri ya. Saya kebetulan lagi ngajar bakteri di kelas 10. Antibiotik itu kan macam-macam ya. Nah, ternyata antibiotik itu ada yang menghambat sintesa protein, ada yang menghambat, ada yang mencegah pembentukan dinding sel kalau dia membelah. Jadi ada macam-macam. Jadi macam-macam jenis itu ternyata dia nyerang bakteri di berbagai macam proses ya. Dia nggak membunuh ya. Jadi kemungkinan besar ini memang adalah alkaloidnya. Dan ini adalah jawaban kenapa sirih sama meninjau ya itu bisa bersifat antiseptik. Nah, mungkin ini yang harus dijelasin ya. Mungkin ini kami kaum audiens ini nggak tahu. Senyawa ini memiliki peran dalam inhibisi pompa influx NOR-A. Nanti boleh tolong dijelasin ya. Oke. Kemudian, jadi tadi yang paling signifikan adalah yang campuran 10%. 10% itu berarti 10% rebusan sirih sama 10% rebusan. Jadi buatnya itu jadi kan awal kan kalau masing-masing kan 5 untuk 10% itu kan 5 gram Ya, kurang oke, lebih. ya. Ini 5 gram plus 5 gram sama 100 ml air. Jadi campurannya itu Oh, oke. Jadi ini dua jenis daun masing-masing 5 gram. ya, Terus direbus ya. ya, Direbus dicampur lalu dikasih air lalu dapat itu ya. Oh, oke. Saya pikir dia dari masing-masing sendiri kemudian dicampur jadi satu. Nah, sebenarnya pertanyaan saya juga kebetulan tadi begini ya, tapi nggak tahu apakah ditemukan jawabannya atau enggak. Kan ini dari bakteri pembusuk ikan ya. Karena dari bakteri pembusuk ikan tentu sampelnya nggak mungkin kita otoplah sampelnya. Kan mati nanti bakteri pembusuknya kan, sampelnya loh ya. Yang mungkin di autoklaf adalah media agar ya. Nah, media agar itu kemudian ini dibuat kayak strip begitu, kemudian dia tumbuh ya. Nah, memang kemudian menjadi tanda tanya yang tumbuh ini kita belum ngomongnya diberi efeknya apa efek dari pemberian antiseptik. Yang tumbuh di dalam stripnya itu, dalam strip agar itu, apakah cuma bakteri pembusuk ikan atau bakteri-bakteri lain yang kebetulan ikut nempel sama ikannya? Kan ikannya mentahan ya. Nah, bakteri apakah kan beda ya? Kalau bakteri pembusuk itu dia kan saprofit ya. Jadi dia dekomposer gitu, dia bukan parasit. Nah, sementara kalau dari ikan yang dibeli dari pasar, begitu kita nggak tahu yang nempel apakah hanya bakteri pembusuk aja atau berikut dengan kontaminan-kontaminan yang mungkin ada di situ. Iya nggak? Benar kan ya? Beberapa dulu ada berita berapa kontainer kiriman udang mentah dari Indonesia disuruh dibalikin sama Jepang karena mereka cek dan dalamnya ada salmonellanya. Kan nggak pernah ada orang mau naruh salmonella di dalam dagangan dong ya. Jadi itu dalam mentah. Nah ini kemudian, ini apa yang membuat kamu yakin bahwa itu hanya bakteri pembusuk ikan. Terus yang pertanyaan saya terakhir ini aja, kalau ide ini demikian bagus ya, jadi orang pakai semacam, jadi idenya kan berarti untuk pengawet ya sebenarnya kan.
Nah, menurut kalian bagaimana ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Anggap aja kalian punya pabrik pengawetan ikan gitu, mau diekspor keluar. Kemudian kalian mau pakai cara ini gitu, dengan cara bagaimana? Terus yang berikutnya lagi berhubungan dengan itu, rebusan sirih itu pernah minum nggak rebusannya? Getir. Pahit sih nggak ya, tapi getir gitu ya. Terus kalau rebusan daun melinjo saya belum pernah coba. Tapi kalau satu soal rasa, dua mungkin nggak kalau itu diterapkan menimbulkan efek yang lain, karena melinjo dan keluarga besarnya itu dihindari oleh orang-orang yang menderita asam urat. Jadi lebih kepada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu aja dari saya. Baik, terima kasih kepada Bu Bogi atas pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan seri tanya jawab dari penguji bahasa. Mohon maaf. Kepada Heri. Jadi mungkin saya mulai dulu ya, dari cara yakin itu hanya bakteri pembusuk ikan. Jadi untuk sebenarnya saya bisa jawab sekarang itu adalah karena kami pada saat praktikum, pada saat penelitian itu sudah prosedurnya sudah pas. Kami juga menggunakan masker, lalu juga menggunakan alat-alat, dan pokoknya kita sudah sesuai dengan prosedur begitu. Jadi meminimalisir kemungkinan adanya bakteri dari luar. Terus mungkin ya. Jadi kan bakteri kan ada banyak yang mungkin berdapat untuk, dan karena kamu dalam membusukkan ikan selama hari itu kan sebenarnya kan banyak yang bakteri yang hidup dalam ikan. Nah, cara kami tahu itu kebanyakan itu bakteri itu gimana? Kita dapat kayak mencium aromanya dan kayak melihat tekstur yang berbeda. Jadi kita untuk sekarang kekurangan dari kami itu kemungkinan besar ada bakteri lain selain bakteri pembusuk, dan kita nggak bisa uji karena yang kami gunakan itu kurang biologi itu kurang membedakan jenis bakteri sendiri. Tapi untuk ini kami yakin bahwa kebanyakan itu adalah bakteri pembusuk, karena itu yang bakteri yang malah membuat ikan berubah wujud, bau dan rasa. Untuk penerapan ini. Baik, saya jadi kalau yang favorit yang ditanyakan kan termasuk alkoholida, tapi dari jurnal yang saya baca barusan nih saya menemukan bahwa dia termasuk dalam senyawa metabolit sekunder yang masuk dalam termasuknya fenol dan struktur bensenat dan tersubstitusi dengan gula. Jadi ya dalam jurnal yang ini saya baca dari jurnal biologi dia itu masih termasuk senyawa metabolit sekunder dari menurutnya. Dan untuk penerapannya seperti dibilang dalam pengawetan
kalau kita misalnya membuat sebuah perusahaan gitu, kan kita tahu bahwa perusahaan sendiri rasanya kalau terlalu banyak itu rada nggak terlalu enak dimakan, tidak beranikan. Nah ini dapat dihindari dengan cara penggunaan bahan-bahan lain secara sendiri dicampurkan dengan daun sirih sendiri. Dan kita menggunakan daun sirihnya itu dengan konsentrasi yang tidak terlalu banyak, jadi untuk menghilangkan rasa-rasa yang tidak diinginkan. Nah untuk itu daun sirih terus ya kurang lebih sih. Maka sebenarnya di dalam, kalau boleh ditambahkan, di dalam saran penelitian itu nah itu penelitian mengenai luas daerah penghambatan ya. Jadi pasti harus ditemukan juga rumusnya kalau air ini air sirih sama air rebusan daun melinjo tadi itu dengan konsistensi yang paling bagus. Lo ada rumusnya bahwa dia kalau misalnya gini, misalnya setiap sekian gram harus sekian ini. Jadi mungkin itu menjelaskan luas daerah penghambatan, atau mungkin nanti dengan bahasa lain yang lebih bisa familiar ya, bahwa pasti ada aturannya kan supaya penghambatannya itu efektif. Jadi harus ditemukan rumusnya kalau itu mau digunakan dalam setiap gram harus berapa mili misalnya seperti itu. Ya, jadi itu memang terus dicari lagi, dan itu pasti harus penelitian yang baru lagi. Jadi dengan metode yang baru lagi. Meskipun saya juga nggak punya ide sih kalau mau ujian itu bagaimana caranya, cuma memang itu memang harus ditentukan ya sebelum kita mau launching produk pengawetan ikan dengan ini, kita harus. Jadi ini kalau baru ditemukan begini belum sampai pada tahap bisa dipakai, kita juga harus kasih tahu, harus diteliti juga berapa sih itu ya, bukan cuma persen tapi berapa dalam setiap gram dia baru benar-benar efektif untuk mencegah pembusukan. Terus nanti kalau begitu juga kadang-kadang belum selesai lagi, artinya gini, kalau sekali harus bisa diuji lagi waktunya, mungkin bisa ditambahkan tuh waktu ya. Jadi artinya gini loh, nggak ada proses pengawetan yang berlaku sampai jutaan tahun ya. Jadi dari situ orang menemukan ada expiry. Nah itu juga boleh menjadi salah satu syarat ya, bahwa untuk yang seperti ini tuh hanya bisa berlaku sekian lama, maka menjadi judul penelitian yang baru. Untuk waktu sih kan karena kami menemukan bakteri kan nggak langsung praktek ikan. Jadi ini waktunya ini memang harus dicari lagi untuk pastikan, soalnya kan baru pasti bakteri pas ya nanti bisa. Ya itu untuk menjadi saran penelitian, bukan saya dulu harus lagi, boleh ditambahkan dalam saran penelitian. Terus boleh juga apakah sebenarnya penelitian ini memang biasanya menelurkan ide-ide yang baru. Ya, makanya saran penelitian selalu berhubungan sama penelitian kan, bukan sarannya supaya orang pakai ini dan itu, nggak seperti itu ya. Nanti antara orang bisa bandingin lagi nih, misalnya amonium tak 10, dia bisa ide baru lagi bandingin antara ikan laut sama ikan tawar. Itu udah bisa jadi pembeda lagi. Itu boleh dijadikan saran penelitian, banyak jadi. Itu aja dari saya. Pada Bapak saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman kanisian dan presenter. Sepertinya yang grogi bukan kalian ya, yang grogi moderator kita. Oke, baik. Pertama-tama Profesor atas presentasinya pada siang hari ini. Lalu yang kedua, Pak mau konfirmasi dulu teman-teman. Di bagian itu, kesimpulan kalian di jumlah koloninya itu signifikansinya tertulis 0,001. Sementara di abstrak ini 0,05. Jadi yang benar yang di naskah yang Pak Babu dan Ibu diterima. Yang benar yang mana itu typo atau bagaimana? Di naskah yang Bapak terima, ini ada perbedaan. Di bagian abstraknya.
yang itu sebenarnya signifikansi lebih kecil dari 0,05 itu lebih kepada gambaran bahwa itu signifikan. Tapi untuk nilai signifikansi yang 4 itu lebih kecil dari 0,01. Jadi daerah dia ada perbedaan di sini. Oke, lalu yang berikutnya saran dari Bapak teman-teman di sini di bagian satuan ini kan ada meter, lalu ada yang tertulis M. Nah itu lain kali lebih konsisten aja ya. Kalian menggunakan satuannya meter atau M aja. Tuh. Lalu di sini nomor halaman yang genap ini nggak ada di naskah. Jadi ini langsung halaman 1, halaman 2-nya yang ada tulisan, 3, 4 nggak ada tulisan dan seterusnya. Yang genap ini nggak ada. Lalu yang ketiga, teman-teman, Bapak mau tanya dulu, syarat paragraf yang baik itu apa? Syarat sebuah paragraf dikatakan baik. Yang nggak terlalu Ada terlalu banyak. banyak nggak terlalu singkat. Ya, 3 sampai 5. Jadi kan salah satu syarat paragraf yang baik itu kan ada yang namanya kesatuan. Jadi antara kalimat utama dengan kalimat penjelas itu saling mendukung satu sama lain. Nah, kalau mau mengkritisi di halaman 3, teman-teman. Tadi Bobi sempat menyinggung di bagian penjelasan flavonoid, tanin, saponin, dan fenol. Nah, di halaman yang ketiga ini kalian membahas flavonoid dan tanin ini di satu paragraf yang sama. Maka akan lebih baik kalau kalian membahasnya dipisah di paragraf flavonoid sendiri, tanin sendiri. Begitu juga yang ini, yang saponin dan fenol. Ini kalian jadikan satu dalam sebuah paragraf. Ini saran Bapak ini akan lebih baik kalau dibedakan paragrafnya. Jadi kalian bisa membahas secara lebih mendetail mengenai 4 hal itu. Ya. Lalu masih di halaman 3, teman-teman, pada bagian paragraf ini, dengan adanya kemampuan sebagai inhibitor pertumbuhan bakteri dan seterusnya, itu tidak ada kaitannya dengan kalimat yang ada di bawahnya. Ya. Jadi kalimat di bawahnya itu kalian sudah membahas mengenai konsumsi ikan di Indonesia. Nah, menurut Bapak, kalimat yang ada di paragraf ini, yang ada di halaman 3 ini tidak saling berkaitan. Nah, maka coba di saat revisi, rumusan-rumusan kalimatnya dan rumusan paragrafnya dicek lagi. Oke. Lalu satu aja pertanyaan dari Bapak. Ketika kalian melakukan studi pendahuluan, kalian menemukan penelitian yang relevan atau tidak? Iya. Lalu apa bedanya dan persamaan penelitian relevan yang kalian temukan dengan penelitian yang kalian lakukan? Jadi perbedaannya itu terutama di bagian metodologi ya, dan pencampuran biodom. Nah, yang kami temukan itu lebih banyak penelitian mengenai daun sirih, tapi daun meninjau itu dikit banget, bahkan hampir nggak ada untuk pengawetan. Nah, untuk dalam metodologinya itu yang kami lakukan itu kami menghitung jumlah koloni dan luas koloni, sedangkan mereka lebih kepada daerah penghambatan dari itu sendiri, dari sinyal aktif. Dan juga metode kami penggunaannya dua-duanya menggunakan spread plate, jadi kita tetesin langsung 0,1 rebusan daun sama bakterinya. Sedangkan kalau mereka kan dengan daerah penghambatan kan mereka kayak kumpulin antimikroba ada satu tempat aja dan dihitung luas daerah penghambatannya berapa. Jadi beda di situ Pak. Oke. Kami ini kayak mencampurkan dua-duanya juga dengan konsentrasi 5 dan 10%. Ya, berarti kalian menemukan penelitian yang relevan. Maka itu seharusnya kalian tuliskan juga. Ada di sini. Apa soalnya nggak menemukan? Di jurnalnya atau Di jurnal. Di bagian latar belakang. Ya, bagian apa namanya? Pendahuluan, masuk ke pendahuluan. Ya, nanti ditambahkan penelitian relevan yang kali. Oke, itu dari Bapak.
Bapak memberikan modern Pak. Oh ya Pak, saya mau nanya untuk yang halaman yang di genap nggak ada. Nah saya itu bingung, kita sebenarnya pakai halaman atau enggak, soalnya di panduan research papernya itu yang genap itu nggak ada halaman. Dorong dari Pak ya. Kamarnya itu. Terima kasih Pak. Yang Baik, terima kasih kepada Pak Banu. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dari audience. Untuk siswa-siswa saya persilahkan bertanya kepada penyanyi kita. Apakah ada pertanyaan? Boleh angkat tangan. Silakan. Boleh ke slide sebelum ini nggak? Persis dulu. Oh ya, yang ini. Itu kan perbandingannya 1:10⁻5 ya, perbandingan air dengan daunnya. Itu kenapa harus perbandingannya jumlahnya segitu ya? Tapi bukan air dengan daun. Oh. Tapi ini ikan yang Oh, ini ikan dengan ya, ikan yang di blender lalu dilakukan pengenceran serial hingga mendapatkan 1:10. Kenapa harus 1:10⁻6? Dan kenapa harus 1/1 gitu? Oke. Jadi tujuan dari pengenceran serial ini kan awal-awal kan kita kan ambil bakteri dari ikan, kan itu jumlahnya banyak. Sedangkan kita kan menghitung jumlah kali bakteri, kan bakteri harus dibikin dulu tuh. Jadi kita harus digencerkan dengan air. Jadi masing-masing kita dihitung satu, ketemu dapat 1:10⁻5. Ini kayak 1:10⁻5 sampai sini doang. Nah, alasan kenapa 1:10⁻5 karena kita sudah melakukan penelitian pendahuluan yang dimana kita menambahkan indikator pengenceran serial dengan rata-rata yang 1:10⁻4, 1:10⁻5, 1:10⁻6 dan baca-baca dari jurnal bahwa yang digunakan sekitar 1:4 sampai 1:6. Dan yang hasil dari penelitian pendahuluan kami menemukan bahwa yang 1:10⁻4 itu kebanyakan bakterinya. Sedangkan yang 1:10⁻6 itu sedikit bakterinya. Jadi kita ambil pas. Nah kalau mau menambahkan itu jumlah koloni yang kita dihitung itu antara 20 sampai 300 koloni. Jadi kalau kurang dari situ, mau lebih dari situ nggak valid. Oke, terima kasih. Sudah menjawab ya? Ya. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Boleh. Jadi nama saya Francisco Stefano Raradja, kelas 11 absen 13. Bagi saya ada mengenai dua hal. Pertama itu di latar belakang kalian menyebutkan bahwa daun sirih itu kurang dimanfaatkan. Kira-kira itu kenapa ya? Apa karena kurang efektif? Itu dia nggak praktis atau alasan lain? Terus data yang kedua adalah itu. Jadi kalian tadi menyebutkan kalau ada anomali ya tadi datanya ya. Nah kalian tadi bilang kalian mulai mengambil datanya itu pada 29 sampai 30 Januari. Nah seingat saya itu waktu pengumuman tuh untuk RP itu kan tanggal 12 Februari atau gimana gitu kan yang udah jadi. Nah berarti kalian tuh mepet banget ya ngerjainnya ya. Nah menurut kalian seandainya kalian ngerjain lebih awal, mungkin di awal Januari atau akhir Desember pas lagi liburan sekolah, itu hasilnya bisa lebih bagus atau tidak ya? Sekian, terima kasih. Andaikan waktu bisa digunakan. Saya ingin jawab pertanyaan pertama. Jadi untuk penggunaan daun sirih yang jarang, itu maksud kami adalah jarang digunakan sebagai pengawet, karena sebagai obat-obat konvensional memang sering sekali digunakan. Jadi maksud kami itu yang jarang digunakan itu adalah lebih ke pengawet. Tapi kalau dibandingin dengan daun hijau emang daun sirih lebih dominan digunakan. Bukan. Terkait anomali itu, jadi sebenarnya terkait waktu yang kurang itu memang benar waktunya kurang karena berbagai alasan. Satu, pengajian itu karena dulu kami itu mengenai organoleptik dan saya tidak bukan organoleptik gitu, saya jadi baru ganti itu pas Januari. Dan kenapa ini baru 29 sampai 30 Januari itu karena memang kita udah melakukan penelitian kayak 3-4 kali, tapi itu udah lebih banyak anomali daripada yang ini semua. Jadi lebih baik mengambil anomali yang sedikit saja daripada yang kemarin karena memang bakteri itu dia ada random gitu. Jadi masuk uji atau apa nggak bisa, uji ini nggak bisa, jadi ya harus mengambil yang paling bagus ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Kami masih memiliki waktu untuk pertanyaan.
Baik, apabila silakan. Ya, saya sampai kelas 12 sampai kelas 11, klien saya itu hanya satu. Itu kan kalian sempat singgung mengenai bakteri kumbus ikan. Itu namanya apa ya? Ya, itu saja. Ya. Bakteri pada pengusut ikan kan nggak cuma satu, ada banyak. Nah, di sini kita mau ambil contoh itu seperti ada Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan Salmonella S. Semua sih menjawab. Apakah ada pertanyaan lagi dari audiens? Baik, bila tidak ada pertanyaan lagi, maka akan dilanjutkan dengan sesi tanggapan dari Bapak Ibu orang tua dari para penyaji. Kepada Bapak Ibu orang tua, saya persilakan memberikan tanggapan kepada penyaji. Selamat sore Bapak Ibu guru, ya kan. Provisiat juga buat Ernest, Jason, sama Justinus Aaron ya. Saya mewakili orang tua mereka, gitu kan. Ya, nggak boleh ya, nggak boleh mewakili salah ya, maaf. Jadi saya mewakili aja, ya kan. Saya lihat presentasinya sudah lancar, seperti orang kerja, Bu. Gitu. Saya sendiri yang orang kerja aja belum tentu bisa presentasi selancar itu. Terutama saya kebenaran mohon maaf tadi mohon izin saya telat karena nyari parkir di sini nggak dapat, jadi muter-muter lagi agak jauh. Jadi saya sampai di sini telat. Saya lihat presentasi yang dibawakan Ernest itu kayaknya Bu? Kayak orang kerja bener-bener Bu gitu. Sedangkan kalau saya suruh berdiri di situ mungkin gemeteran kaki saya Bu. Apalagi saya tidak menguasai materinya gitu. Nah ini sih sesuatu yang luar biasa ya kan, karena mereka itu saya juga kadang-kadang nanya sama Justinus, gimana set papermu? Ya ini Pak ganti modul ini, ikannya harus ikan tongkol, ikan apa. Aduh kok terakhir ada bicara, saya kebenaran manggil Justinus itu ya kan. Saya bicara, Pak harus ikan tongkolnya harus berapa puluh biji gitu. Hah? Nyari di mana ikan tongkol? Nggak mungkin lah, saya bilang. Terus sampai terakhir itu pernah bicara, Pak ini harus beli ikan tongkol yang fresh. Saya bilang di Jakarta ini di mana yang fresh? Saya bilang ikan itu yang fresh di mana? Di Jakarta. Iya. Kita mancing pun. Nah, saya bilang yang fresh itu di mana? Sedangkan ya mungkin kita tahu, mungkin Ibu tadi juga udah kasih masukan ikan di ini kan banyak bakteri ininya, apalagi tercemar kan, plastik lah apa yang lain-lain, bakteri yang lain. Saya bilang agak sulit ya, paling nyari ya di supermarket atau ini. Terus kenapa harus ikannya ikan tongkol? Saya bilang kan bisa ikan yang lain. Pak ini. Kadang-kadang kita berdiskusi sedikit berdiskusi ya kan. Mungkin saya lihat sih mereka itu kritisnya sudah luar biasa ya kan. Kita aja yang kebenaran saya karyawan gitu, profesional gitu ya, kita untuk sendiri suruh kayak gitu kayaknya agak berat mikirannya. Berat gitu. Jadi ya saya lihat banyak sesuatu yang saya lihat itu sesuatu yang baru-baru, apa itu ya gitu kan. Nah kebenaran kalau dulu saya waktu kuliah sendiri suruh presentasi itu tengah-tengah ngeblank Bu gitu. Saya lihat ini lancar banget gitu, kayak orang udah menguasai bahannya gitu. Nah menurut saya sangat luar biasa menurut saya ya. Mereka menurut saya kalaupun keluar dari Canisius ini untuk melanjutkan kuliah Bu, menurut saya kalau pendapat saya sudah siap, bahkan untuk sidang skripsi pun ke depan sudah siap karena memang dipersiapkan oleh Canisius sendiri gitu ya.
Karena Kanisius ini menurut saya, wah, kalau saya pidato bisa 2 jam juga. Jangan ya, enggak. Jadi saya lihat ya memang sudah dipersiapkan dari ibu bapak, ibu guru, pembimbing, ya kan. Saya sih mau ngucapin terima kasih yang sangat luar biasa, ya kan. Appreciate yang luar biasa. Terus kasih masukan-masukan juga sama anak-anak kami, gitu. Ya, bukan anak saya sih. Aku soalnya nanti enak aja lu, anak gue. Jadi sama anak-anak kami, ya sama mereka, ya kan, ya mudah-mudahan ini satu ilmu yang bisa diberikan sangat luar biasa. Kami sih mengucapkan terima kasih kepada orang tua juga yang sudah bantu, ya kan, ya juga teman-temannya mungkin ada yang bantu tim ini sehingga nggak mungkin mereka bertiga kerja sendiri lah. Menurut saya pasti mereka dibantu dan dibimbing oleh bapak ibu guru sehingga bisa menjadi satu materi yang sangat luar biasa. Saya sendiri merinding Bu melihat begini. Nggak tahu saya suruh ngerjain ini belum tentu. Tadi tanggal 29 sampai tanggal 30 suruh jadi, nggak tahu Bu, belum tentu bisa. Menurut saya ya balik lagi terima kasih semuanya atas yang diberikan kepada tim ini, terutama anak kami yang udah dibimbing. Ya, saya cukup sekian, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan propiciat untuk Ernest, Jason, dan Justinus. Mungkin dari ibu yang lain, silakan. Saya orang tua dari Jason. Terima kasih sebelumnya pada Bapak Ibu guru yang penguji di sini. Tanggapan saya untuk presentasi bagus ya, sudah lancar tiga-tiganya. Ada mungkin sedikit masukan, tapi ini lebih ke ide sih sebetulnya terhadap tadi mungkin aplikasinya ya, aplikasinya untuk campuran tadi kan Ibu bilang tadi mungkin pahit, rasanya getir gitu ya. Mungkin saya terbayang rumput laut Bu yang dikeringkan, mungkin bisa dibungkus atau packagingnya itu kotaknya dengan lapisan daun-daun itu gitu. Mungkin untuk kedepannya barangkali ada penelitian lain di angkatan juniornya itu juga bisa untuk menghindari rasa getirnya, siapa tahu itu juga efektif gitu. Itu aja sih, yang lain udah bagus. Terima kasih. Oke, ya saya orang tua dari Ernest ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penguji, juga mungkin untuk guru pembimbing ya, yang mungkin tidak hadir di sini. Oke, sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk Ernest, Jason, dan Justinus ya. Yes, kalian sudah melakukannya, kalian sudah menyelesaikannya ya. Ya, saya appreciate sekali ya ketekunan kalian gitu ya. Saya juga mengamati juga dari jauh nih prosesnya gitu ya. Dimana waktu di awal-awal ya sempat waktu pilih judul, kemudian udah pilih, setelah pilih judul kemudian berubah ya. Kemudian di tengah jalan ada tantangan lagi ya. Kemudian melakukan modifikasi segala macam ya. Menurut saya justru justru kalian itu belajar dari prosesnya ini gitu ya, sehingga ya pada hari ini puncaknya dan hasilnya bagus gitu ya. Oke. Ya kedepannya ya tadi juga balik lagi ya, yang namanya continuous improvement juga pasti akan terus menerus gitu ya. Jadi apabila memang ada feedback atau masukan, justru kita bersyukur ya kita dapat feedback gitu ya, karena dengan feedback itulah kita akan lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Oke, profisiat buat kalian bertiga, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua atas tanggapannya. Untuk selanjutnya saya kepada Bu Bini. Tadi saya baru menjawab pertanyaan. Sorry guys, Samuel, boleh dikasih tunjuk tadi slide jawabannya?
menjawab pertanyaan bakteri pembusuk, tapi gambar yang memberi keterangan bakteri adalah organisme uniseluler prokaryotik sederhana. Ya. Kalau bakteri pembusuk itu jenisnya macam-macam, jadi untuk bisa tahu namanya mereka harus penelitian lagi, harus taksonomi lagi, identifikasi lagi. Jadi gambar ini bukan bakteri busuk tetapi menerangkan kata-kata yang di atasnya. Jadi bakteri adalah organisme uniseluler prokaryotik sederhana, gitu ya Samuel ya. Ya. Oke, terus. Terima kasih Bu Bogi. Sekarang tiba kita di penghujung presentasi pada hari ini. Terima kasih banyak untuk penyaji yang sudah berpresentasi dengan sangat baik untuk siang hari ini. Terima kasih juga kepada penguji, Ibu Bogi, Pak Banu, dan Bapak Ibu orang tua serta hadirin yang sudah hadir di sini. Saya Jovan Nugroho selaku moderator dan Tata Alan 1 Notulen pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila melakukan kesalahan selama presentasi hari ini, dan kami juga mengimbau untuk mengisi formulir yang bisa di-scan di luar. Terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini.